Di negeri ini berbuat baik aja kan masih dipertanyakan ya. Jadi mewakili orang-orang yang bertanya, ARA itu mindahin orang, ya. Banyak orang yang selama ini dipindahin ke tempat yang dianggap tidak punya akses untuk kendaraan umum, untuk macam-macam dan seterusnya. Terus kemudian dipindahkan, dia tadinya punya usaha-usaha di dekat-dekat situ, apapun usahanya, pindah ke sini berarti ada 6 bulan dia nggak punya kegiatan apa-apa selain pelatihan tadi. Jadi dia tercerabut dari lingkungannya, kemudian dia nanti hidupnya susah. Coba jawab sedikit. Abang datang ke pasar rumput aja yang sudah terjadi. Bagaimana kita sudah pindahkan, kita isi sekitar itu kapasitas 1984 unit. 1984 unit. Apa ini? Unit. Rumah susun di pasar rumput. Oke. Itu yang baru terisi sekitar 400 korban kebakaran Manggarai. Kemudian itu sesudah kita dari Akmil, kan kita di Akmil itu sangat senang karena kita jadi satu hati, satu visi ya di bawah Pak Prabowo. Kemudian kita bisa diskusi, Bang. Saya beberapa kali diskusi sama Menteri Keuangan, sama Jaksa Agung, sama Panglima TNI, sama Menteri ATR, sama Mendagri, dan Menko kita Pak AHY. Dan nah, salah satunya diskusi sama Mendagri. Oh, bagaimana kita membuat rumah susun yang ada itu jadi bermanfaat. Karena sudah cukup lama itu tidak masih kosong, Bang. Nah, karena itu kita sampai di Jakarta, kita masih pakai kaos dari situ, Bang. Kita ke DKI, kemudian kita lakukan pemetaan masalah. Akhirnya kita membuat, dan itu kita bersyukur. Tadinya itu lagi sedang dipasarkan 3,5 juta rupiah per bulan, per unit. Saya bilang kalau 3,5 juta per unit itu bukan buat orang di berpenghasilan rendah. Ya, akhirnya kita hitung bagaimana PD Pasar Jaya itu tentu sebagai badan usaha tidak boleh rugi ya. Keluar angkanya sekitar 1,2 lah. Itu tidak rugi karena dia mesti bayar sana sini 1,1 atau 1,2. Akhirnya kita coba isi beberapa waktu kemudian, kita mulai isi, Bang. Ada, bisa kok bisa dilihat ada yang pangkatnya pangkat rendah tentara, senang sekali. Ada guru, ada ASN. Anggarannya ambil dari mana ya? Ada dari satu orang yang saya masih ingat itu, dia berdagang di situ. Selama ini rumahnya jauh. Nah, jadi dia bisa tinggal di tempat itu, dia berdagang di bawah di pasar rumput itu. Senang sekali dia. Karena dia itu kan konsepnya harusnya rumah itu dekat-dekat tempat usaha. Nah, kan begitu. Masalah kita kan sering sekali rumahnya di pinggiran Jakarta, kerjanya di Jakarta, di tengah. Termasuk wartawan, Bang. Cukup banyak wartawan itu yang masuk. Wartawan itu adalah salah satu target operasi saya. Yang bekerja di sekitaran Sudirman, Tamrin, Senayan, Kuningan. Kan cukup banyak. Nah, mereka banyak tuh wartawan-wartawan muda tinggalnya di pinggiran Jakarta. Kalau nggak salah ada berapa belas orang tuh masuk ke situ. Anggarannya dari mana tadi? Loh, kan tadi sudah dihitung, Bang. Berapa angka yang dibutuhkan untuk supaya tidak rugi PD Pasar Jaya-nya. Keluar kalau nggak salah angka 1, berapa begitu. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi orang-orang itu membayar langsung atau dibayarin pemerintah? Loh, dia membayar langsung kepada PD Pasar Jaya. Oke, dengan harga yang relatif. Udah dari 3,5 juta turun ke bawah. Oke. Jadi kita memanage apa yang sudah ada. Tapi ada kekhawatiran bahwa gara-gara tindakan Anda seperti ini, kemudian orang-orang dari daerah bilang, wah asik juga di Jakarta ini. Berbondong-bondong lah mereka ke sini walaupun mereka tidak punya tempat tinggal. Dengan harapan, wah ini ada Pak Menteri Perumahan yang akan memberikan mereka tempat tinggal. Ya, kan ada ukurannya, Bang, harus punya KTP Jakarta. Kan yang tinggal di situ ada fasilitas, ada KTP Jakarta. Kalau nggak ada KTP Jakarta nggak bisa, kan mesti kembali lagi ke daerahnya. Kan semua juga ada aturan yang memagari. Jadi setelah sekian minggu menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, apa problem utama yang Anda lihat di negeri ini? Saya belanja masalah, biasanya orang kebanyakan. Saya belanja peluang. Saya belanja dukungan. Contoh, saya merasakan dari Menteri ATR Pak Nusron itu dukungan yang luar biasa. Tadi saya bilang saya baru datang, dia sudah kasih Pak Menteri Perumahan, ini saya siapkan 150 hektar di Jawa Timur,
kurang lebih 6 hektar di Tangerang. Tadi kita acara apersi, dia juga akan siapkan, kita doakan, kita mengusulkan ya. Kemarin kita makan dengan Presiden Prabowo di istana, kita usulkan ada proyek strategis nasional PSN, tapi ini program. Jadi PSN itu ada yang program, ada yang namanya proyek. Nah program ini itu kita buat bagaimana seperti yang sudah terjadi, misalnya pengentasan kemiskinan, memfasilitasi soal listrik ya di beberapa tempat. Jadi bukannya satu titik. Nah kita berusaha nanti meyakinkan, kita berdua sering diskusi, bagaimana nanti ada di berapa puluh kota, kita membuat di daerah yang padat, kebetulan di situ ada tanahnya ATR, kita akan membuat bagaimana untuk perumahan rakyat. Nah jadi bagaimana PSN tapi untuk perumahan rakyat. Tanah-tanah ini statusnya apa ya? Itu tadi yang ada di Kementerian ATR, atau nanti mungkin ada yang dimiliki dalam negara yang tidak di ATR, tapi diperjuangkan dengan program strategis nasional, itu bisa dimudahkan perizinannya. Dan kita tentu punya cita-cita besar. Saya berharap ya, ini kalau ini cita-cita harapan saya, bagaimana tanah-tanah yang saya dapat dari Kejaksaan Agung, itu dari satu kasus saja bisa dapat berapa ratus hektar di Banten, 1.000 hektar di Banten. Kan bagus, tanah koruptor buat rakyat, Bang. Secara hukum itu sudah oke. Loh, kita udah konsultasikan tadi, barusan saya ngobrol sama DJKN. Jadi bagaimana dari Pak Nusron, dari Kejaksaan Agung, saya bicara juga dari teman-teman KPK, saya udah ke KPK, dapat info cukup banyak tanah-tanah dari BLBI, masuk kepada DJKN, dari DJKN ke Bank Tanah. Ini harapan saya Bang ya, jangan salah nanti juga terjemahkannya. Harapan saya bagaimana dari sini Bang, bagaimana negara itu bisa memberikan kepada rakyat. Kepada rakyat, ini harapan saya. Tentu saya mesti meyakinkan semua. Tapi tentu sebagai menteri saya mesti punya visi dong. Nah bagaimana negara bisa memberikan kepada rakyat, atau rakyat bisa membeli dengan murah. Nah kemudian tanah ini bisa dijadikan jaminan. Kalau dia punya slip gaji seperti PNS, TNI berpangkat rendah, guru dengan penghasilan yang rendah, dan sebagainya memenuhi kriteria, dia akan punya dua. Bagaimana tanah ini bisa jadi jaminan dan slip gaji dia. Dan itu sudah akan bankable, artinya bisa diterima bank. Bank akan menerima kalau orang punya jaminan dan juga ada slip gaji. Dan nanti bagaimana koordinasi dengan developer, kemudian ini bisa dijadikan, nanti sertifikatnya bisa dibuat. Tidak boleh dijual sampai lunas, karena kita bisa bikin tenornya lama, puluhan tahun. Ya, kita tidak mau, saya sudah sampaikan kepada Panglima TNI, kepada Kasat, kita harus melakukan terobosan. Bagaimana prajurit jangan pada saat dia aktif dikasih rumah dinas, pada saat dia sudah pensiun dia masih keluar rumah dinas. Tentu kita banyak harus itu. Makanya kalau banyak kita harus ada perubahan. Kita harus berikan, ini kan tinggal goodwill, mau nggak begitu negara ini? Kalau negara ini mau, selesai urusannya Bang. Tanah dari koruptor, tanah dari Pak Nusron, tanah dari BLBI, masuk kepada DJKN, Pak Rio. Tadi saya ngobrol dengan Pak Rio, habis itu masuk kepada Bank Tanah kasih kepada individu-individu dengan kriteria ya. Gajinya di bawah 8 juta, dia adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, belum punya rumah. Kemudian ini dijadikan jaminan ke bank dan kepada developer. Nah selama berapa tahun, 10 tahun tidak boleh dijual. Sampai kalau itu disewakan? lunas. Nah itu kita bicarakan. Nanti bagaimana? Tentu ini yang memiliki, yang dia harus juga tinggal, dipetakan. Nah tapi kita kan harus punya rencana Bang. Tapi kemungkinan ada orang yang punya uang besar, kemudian dia pakai orang untuk beli-beli, tapi sebenarnya itu punya dia, nanti dia jual kembali ke orang. Ya kita harus optimis Bang. Masa negara ini kalah sama yang begitu sih? Itu modus sudah puluhan tahun. Masa kita nggak bisa lebih pintar daripada orang kayak gitu gitu. Masa kita nggak optimis kita bisa kalahkan pikiran-pikiran jahat seperti itu gitu. Pokoknya semua yang seperti itu sudah diantisipasi lah ya, kemungkinan buruk. Tentu kita harus antisipasi. Ada orang yang jadi mau ngumpulin dia, atau dia jadi broker, atau jadi apa, menyalahgunakan, itu selalu ada. Jabatan boleh datang dan pergi, tapi jangan sampai tidak dipercaya dan